Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek, suami Naomi, mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yehuda, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan, masing-masing di rumah suamimu." Ia mencium mereka, lalu mereka menangis dengan suara keras. Mereka bahkan berkata kepadanya, "Kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki. Bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku. Hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti berkata-kata kepadanya. Keduanya berjalan sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah ini?" Namun ia berkata kepada mereka, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah membuat hidupku pahit sekali. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong. Mengapa kamu memanggil aku Naomi, sedangkan Tuhan telah bersaksi melawanku? Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Rut bertemu dengan Boas. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boas. Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi,
izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku. Jawab Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ia pergi, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu. Tuhan besertamu. Mereka berkata kepadanya, Tuhan memberkatimu. Boas berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, dari keluarga siapa perempuan itu? Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah aku memungut jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja. Sesudah itu Boas berkata kepada Rut, dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain, jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai, dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu. Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing? Boas menjawab dia, telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu, lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian Rut berkata, engkau sungguh bermurah hati kepadaku, Tuan, sebab engkau menghibur hatiku, dan perkataanmu menenangkan hambamu ini, padahal aku tidak setara dengan seorang pun hambamu perempuan. Waktu makan, Boas berkata kepadanya, kemarilah, makanlah roti ini dan celupkan potongan rotimu ke dalam saus cuka ini. Lalu ia duduk di samping penuai-penuai. Boas memberikan gandum panggang kepadanya. Rut makan sampai kenyang dan menyimpan sisanya. Kemudian Rut bangun untuk memungut lagi. Boas memerintah hamba-hamba lelakinya, di antara berkas-berkas gandum pun izinkanlah ia memungut, dan jangan permalukan dia. Bahkan kamu harus menjatuhkan sedikit gandum dari genggamanmu untuk dia, dan membiarkan gandum itu dipungutnya, jangan memarahi dia. Demikianlah ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, banyaknya kira-kira seeva jelai. Sambil membawanya, ia kembali ke kota, dan mertuanya melihat apa yang dipungutnya. Rut juga mengeluarkan sisa dari apa yang dimakannya sampai kenyang, lalu diberikannya kepada Naomi. Mertuanya berkata kepadanya, di mana engkau memungut hari ini? Di mana engkau bekerja? Diberkatilah orang yang telah memperhatikan engkau. Rut menceritakan kepada mertuanya pada siapa ia bekerja dan berkata, hari ini aku bekerja pada seorang yang bernama Boas. Naomi berkata kepada menantunya, diberkatilah orang itu oleh Tuhan yang tidak menarik kembali kasihnya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kerabat dekat kita. Dia salah seorang yang berhak menebus kita. Sahut Rut perempuan Moab itu, ia pun berkata kepadaku, tetaplah bersama pekerja-pekerjaku hingga mereka selesai menuai seluruhnya di ladangku. Lalu Naomi berkata kepada Rut menantunya, anakku, lebih baik engkau mengikuti para pekerjanya yang perempuan, supaya engkau tidak diganggu orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap bersama para pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan gandum berakhir. Selama itu juga ia tinggal bersama mertuanya. Rut dan Boas di tempat pengirikan.
Beberapa waktu kemudian, Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas kerabat kita dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu, mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu, dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikan tempat ia berbaring. Datangilah dia, singkapkan selimut pada kakinya, dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Lalu Rut pergi ke tempat pengirikan dan melakukan tepat seperti yang dipesankan mertuanya kepadanya. Setelah Boas makan minum dan hatinya gembira, ia pergi untuk berbaring tidur di ujung timbunan gandum. Diam-diam Rut datang, menyingkap selimut pada kaki Boas dan berbaring di situ. Pada tengah malam, laki-laki itu terkejut dan membalikkan badannya. Ternyata seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Boas bertanya, "Siapa engkau ini?" Ia menjawab, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku." Lalu Boas berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut, anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu, sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tetapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tetapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Lalu ia berbaring di sebelah kaki Boas sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boas, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Boas berkata, "Bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah." Rut pun merentangkannya. Boas menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu, lalu pergi ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana anakku?" Rut menceritakan semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Katanya, 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab ia berkata, 'Jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong.' Lalu kata mertuanya, 'Tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini, sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikan hari ini juga.'" Rut menjadi istri Boas. Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ternyata penebus yang disebut oleh Boas lewat. Lalu Boas berkata, "Kemarilah, duduklah di sini saudaraku." Ia pun datang dan duduk. Kemudian Boas memanggil 10 tua-tua kota dan berkata, "Duduklah di sini." Lalu mereka duduk. Kata Boas kepada penebus itu, "Ladang milik Elimelek, saudara kita, hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi menurutku, sebaiknya aku beritahukan langsung kepadamu, belilah ladang itu di hadapan orang-orang yang duduk di sini dan di hadapan tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang berhak menebusnya selain engkau, dan sesudah engkau barulah aku." Lalu orang itu berkata, "Aku mau menebusnya." Kata Boas, "Pada hari engkau membeli ladang itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri orang yang telah meninggal itu, untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya." Lalu penebus itu berkata, "Jika demikian aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusak milik pusakaku sendiri."
Engkau saja yang menggunakan hak tebusku, sebab aku tidak dapat menggunakannya. Beginilah kebiasaan dulu kala di Israel, apabila orang menebus atau menukar sesuatu miliknya untuk mengesahkan tiap perkara, orang melepaskan salah satu kasutnya dan memberikannya kepada pihak yang lain. Demikianlah cara orang mengesahkan perkara di Israel. Penebus itu kemudian berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Lalu ia melepaskan kasutnya. Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, "Hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Rut perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini." Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, "Kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyhur di Betlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini." Lalu Boas mengambil Rut menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud. Keturunan Peres, leluhur Daud. Inilah keturunan Peres. Peres mempunyai anak Hesron. Hesron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas. Boas mempunyai anak Obed. Obed mempunyai anak Isai. Dan Isai mempunyai anak Daud.